Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Arga. Dan aku nggak pernah lagi naik kereta malam sejak kejadian itu. Kejadian yang membuatku sadar, nggak semua perjalanan itu menuju tempat yang bisa kita lihat di peta. Aku bukan orang yang percaya hal mistis, apalagi sampai percaya ada kereta yang katanya muncul tiba-tiba di stasiun tua dan membawa penumpang ke tempat tak dikenal. Tapi, semuanya berubah sejak aku kehilangan Dika, sahabatku sejak kuliah, yang terakhir terlihat naik kereta malam dari stasiun Jatiwesi. Kereta yang, secara logika, nggak pernah beroperasi malam hari. Awalnya aku pikir itu cuma hoax internet, tapi makin hari makin banyak hal aneh terjadi. Dika nggak pernah pulang, HP-nya aktif sebentar lalu mati total. CCTV stasiun rusak, jadwal keberangkatan nihil. Tapi ada saksi mata, penjaga parkir tua, yang bersumpah melihat Dika naik kereta yang datang dari kabut dan pergi tanpa suara. Aku mulai kepikiran, dan rasa penasaran mulai berubah jadi obsesi. Aku bolak-balik ke stasiun Jatiwesi. Nyamar jadi penumpang, ngobrol sama petugas, bahkan pura-pura jadi orang hilang yang nyari kerabat. Tapi semuanya bilang hal yang sama. Kereta malam itu sudah nggak jalan sejak belasan tahun lalu. Relnya pun udah diputus sebagian. Tapi malam itu, semuanya berubah. Sekitar jam 11 malam, aku duduk di peron yang sepi, ditemani suara jangkrik dan lampu remang yang berkedip-kedip. Udara dingin mulai menusuk, tapi aku tetap duduk. Entah kenapa, malam itu rasanya berbeda, lebih berat, lebih sunyi, dan jantungku entah kenapa mulai berdetak cepat. Lalu aku dengar suara itu. Getaran besi, derit roda tua, peluit panjang yang menggema dari kejauhan. Padahal rel itu sudah tak terhubung kemana-mana. Aku berdiri. Diameter nafasku tercekat saat kabut mulai turun perlahan. Dari kejauhan muncul cahaya, lampu bulat kuning seperti lampu kepala kereta jadul. Semakin lama semakin mendekat, suaranya makin jelas. Getaran tanah terasa di telapak kaki, dan benar saja, kereta itu datang, lambat, sunyi, tapi nyata. Dan berhenti persis di depan tempat aku berdiri. Tak ada penumpang lain, tak ada petugas, hanya aku. Dan pintu yang terbuka dengan suara gesekan tua, seolah menyambut. Di dalam, tampak kosong, tapi ada sesuatu yang membuatku ingin masuk. Bukan karena penasaran, tapi karena entah kenapa, aku merasa Dika ada di sana. Menunggu, dan disitulah tanpa tahu apa yang menantiku, aku melangkah masuk. Langkah pertama ke dalam kereta itu
Rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Udara berubah, waktu seakan berhenti, dan detak jantungku nggak bisa dibedain lagi mana deg-degan, mana ketakutan. Begitu kakiku menginjak lantai kereta, suara di luar menghilang. Nggak ada jangkrik, nggak ada angin, hening, sunyi. Bahkan napasku sendiri terdengar aneh, kayak gema di dalam ruang kosong. Lampu-lampunya nyala, tapi redup. Kuning tua, seperti lampu minyak. Bau besi tua bercampur dengan aroma dupa dan entah apa, kayak bunga yang sudah busuk. Gerbongnya tampak kosong, tapi nggak sepenuhnya mati. Ada kursi-kursi kayu panjang dengan ukiran kuno dan jendela yang ditutup tirai tipis. Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri, setiap kursi seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Masih hangat, ada bekas duduk, bahkan ada bungkus permen di lantai setengah terinjak, tapi nggak ada siapapun. Aku jalan pelan ke tengah gerbong, nggak tahu mau kemana, nggak tahu harus cari siapa. Tapi entah kenapa, tubuhku terasa ringan, kayak ditarik pelan-pelan oleh sesuatu. Aku coba manggil, Dik, Dika, hening. Aku terus jalan, satu gerbong, dua gerbong, semuanya sama, sepi. Tapi makin jauh aku melangkah, makin aneh rasanya. Di gerbong ketiga, suhu tiba-tiba turun. Uap napasku kelihatan di udara. Di gerbong keempat, aku mulai dengar suara, pelan, samar, seperti bisikan, tapi bukan satu suara, banyak. Balikin, balikin, jangan ikut. Aku merinding, ngelihat ke belakang, pintu gerbong tertutup sendiri, nggak bisa balik, nggak ada tombol darurat, nggak ada palang pintu, hanya lorong ke depan yang terbuka. Dan di ujung lorong itu, aku lihat sosok duduk di kursi paling ujung, punggungnya menghadapku. Rambut gondrong, baju hitam, badannya miring sedikit, seolah menyender ke jendela. Dik, sosok itu nggak gerak. Aku makin dekat. Tangan dinginku mulai gemetar. Aku nyamperin pelan, dan pas aku sentuh pundaknya, sosok itu pelan-pelan menoleh. Dan itu bukan Dika. Matanya kosong, mulutnya terbuka. Tapi dari matanya, aku tahu. Dia tahu aku. Dia tahu aku datang. Dan sebelum sempat aku mundur, dia bilang sesuatu. Sesuatu yang sampai sekarang masih membekas di kepala gue. Kamu udah naik. Sekarang kamu bagian dari perjalanan ini. Ada momen, waktu lo sadar, lo udah gak punya jalan pulang. Dan gue ngerasain itu tepat saat sosok di kursi itu bicara. Suaranya bukan suara manusia. Dia duduk diam, tapi suaranya menggema dari segala arah. Gak ada ekspresi, hanya kulit pucat dan mata kosong yang ngelihat gue seakan tahu segalanya. Gue langsung mundur, jantung kayak mau copot, tapi kaki gue berat. Seolah karpet lorong kereta itu jadi lumpur, nahan gue buat kabur. Sosok itu berdiri pelan, dan pas dia jalan ngelewatin gue, tubuhnya ngelewatin kursi, ngelewatin tiang, kayak bayangan, tapi padat. Gue cuma bisa ngikutin dengan mata, dan pas dia hilang di balik pintu antar gerbong, pintunya langsung tertutup rapat. Tiba-tiba, kereta bergerak. Tanpa suara mesin, tanpa getaran besar, hanya sedikit guncangan, lalu pemandangan di luar mulai bergeser. Tapi yang bikin gue makin merinding, pemandangan di luar bukan rel biasa, bukan hutan, bukan kota, tapi gelap, seperti lorong panjang penuh kabut hitam.
Kadang-kadang terlihat bayangan orang berjalan, tapi mereka nggak punya kepala. Gue panik, lari ke ujung gerbong, dorong pintu ke belakang, terkunci. Pintu depan, terkunci juga. Dan saat gue balik badan, penumpangnya udah ada, tanpa suara, tanpa langkah. Semua kursi penuh, tapi yang duduk di sana bukan manusia hidup. Mereka pucat, mulut mereka sobek, leher mereka bengkok. Ada yang megang foto, ada yang meluk koper, ada yang mukanya penuh luka. Mereka cuma duduk, melihat ke depan, tapi gue tahu dari sudut mata mereka, mereka juga ngelihatin gue. Dan satu dari mereka duduk di pojokan gerbong terakhir, itu Dika. Tapi wajahnya nggak kayak terakhir gue lihat. Dia pucat, bibirnya membiru, tapi matanya masih hidup, masih minta tolong. Gue lihat Dika, tapi bukan Dika yang biasa. Dia duduk di pojok gerbong antara jasad dan jiwa. Dan saat mata kita ketemu, gue tahu dia belum sepenuhnya pergi. Gue langsung lari ke arahnya, nabrak satu kursi, nyaris jatuh. Tapi penumpang-penumpang itu, mereka nggak bereaksi. Seolah kehadiran gue gak penting. Tapi entah kenapa, ada satu hal yang bikin gue makin merinding. Wajah mereka berubah, perlahan. Setiap kali gue melewati mereka, wajah-wajah itu makin mirip sama orang-orang yang gue kenal. Ada mantan guru SMA, ada tetangga lama yang udah wafat. Bahkan ada nenek gue yang udah meninggal waktu gue SD. Gue makin panik. Dika, bangun, ini gue, Arga. Dia cuman ngelirik. Bibirnya bergerak pelan, hampir kayak bisikan. Kamu belum dipanggil, ga? Jangan ikut. Gue bingung. Dipanggil? Maksudnya apa? Lalu tiba-tiba terdengar suara keras, bergema dari speaker tua yang berkarat di sudut gerbong. Perhatian, penumpang yang namanya dipanggil, silakan bersiap. Degree. Seketika semua penumpang serentak menoleh ke arah speaker. Gue berdiri membatu. Lalu, terdengar daftar nama disebut satu persatu. Suara serak seperti suara wanita tua. Riyadi, Sri Wulandari, Dika Nugraha. Dika langsung berdiri, wajahnya makin pucat, matanya berlinang. Gak, jangan ikutin aku. Tapi gue gak bisa diem, gue tarik tangannya. Gue coba ajak dia kabur, tapi dia berat, kayak batu. Dan semua penumpang mulai berdiri, serentak, menatap gue. Satu langkah, dua langkah, mereka mulai mendekat. Dika, kita harus pergi, sekarang. Gak. Kalau kamu ikut, kamu gak bisa balik. Kereta ini bukan buat kamu. Dan tiba-tiba, salah satu penumpang, wanita tua dengan gaun merah penuh darah, menjulurkan tangan dan menunjuk ke gue. Mulutnya terbuka sangat lebar, lalu dia teriak. Namanya belum dipanggil. Dan saat itu, semua pintu terbuka bersamaan. Cahaya putih menyilaukan, dan semuanya berubah. Seketika pintu terbuka, bukan jalan keluar yang gue temuin, tapi masa lalu. Dan bukan cuma milik gue, tapi masa lalu semua orang yang pernah naik kereta ini. Begitu cahaya putih itu menyapu, semua suara berhenti. Mata gue silau, rasanya kayak ditarik dari tubuh sendiri. Dan pas gue buka mata, gue ada di kamar gue, tapi versi lama. Baju-baju lama, poster band SMA di dinding. Jam digital jadul yang bunyinya khas banget. Tapi ada yang ganjil, semuanya terlalu hening. Dan saat gue lihat kaca, bayangan gue bukan Arga usia sekarang, tapi Arga umur 17 tahun. Gue gak ngerti, ini mimpi, halusinasi, tapi semuanya terasa terlalu nyata. Tiba-tiba, suara pintu diketuk. Tok yo tok.
Tok, gue buka, dan yang berdiri di luar adalah Dika, tapi versi mudanya. Sama kayak waktu pertama kali kami kenal. Cepat, kita nggak punya waktu, katanya. Dik, ini apaan sih? Kita di mana? Dia cuma jalan, lurus. Lewatin koridor rumah yang tiba-tiba berubah, jadi lorong gerbong, dindingnya dari kayu tua. Suara peluit kereta kembali terdengar. Tapi kali ini pelan, sedih, seperti peluit duka. Ini gerbong ingatan, kata Dika sambil terus berjalan. Setiap orang yang masuk ke kereta ini akan melewati masa lalu mereka, yang belum selesai, yang masih menggantung, dan yang membuat mereka layak atau tidak untuk dipanggil. Gue nelin ludah, berarti gue belum dipanggil karena gue masih punya urusan di dunia nyata. Dika menoleh, wajahnya kosong, tapi matanya memohon. Belum, tapi kalau kamu terlalu lama di sini, kereta ini akan menganggap kamu milik mereka. Gue mulai lari, tapi lorong jadi lebih panjang. Setiap pintu yang gue lewati memperlihatkan potongan masa lalu gue. Waktu gue ninggalin nenek sendirian di rumah sakit. Waktu gue bohong sama nyokap soal beasiswa. Waktu gue dan Dika nyaris celaka di perlintasan kereta. Tunggu, itu dia, itu titiknya. Gue dan Dika pernah hampir ketabrak kereta saat SMA. Tapi cuma gue yang berhasil loncat. Dika sempat kejebak, tapi keretanya berhenti mendadak. Ajaibnya, gak ada yang lihat keretanya. Apa itu awal mula segalanya? Apa Dika udah dipilih dari dulu? Dan di akhir lorong gue lihat satu gerbong bercahaya, dengan satu nama terpampang di pintunya. Arga Pratama. Gue berdiri di depan pintu gerbong yang ada nama gue sendiri. Tapi hati gue udah tahu, ini bukan gerbong sembarang, ini gerbong penghakiman. Pintu itu dingin saat gue sentuh, kayak logam yang udah kelamaan di kuburan. Nama gue tertulis jelas di atasnya, Arga Pratama, dengan huruf timbul yang seperti dipahat pakai kuku. Dan begitu pintu terbuka, gue ngelihat diriku sendiri, tapi bukan cermin, bukan refleksi. Itu benar-benar versi lain dari gue, duduk di tengah ruangan, memakai jas hitam lusuh, matanya sayu, dan wajahnya kosong. Di sekelilingnya ada tumpukan koper, masing-masing bertuliskan kesempatan yang disia-siakan, orang yang dilupakan, janji yang tak pernah ditepati. Gerbong ini adalah rekaman dari dosa-dosa gue. Gue jalan pelan, lihat koper satu persatu. Isinya bukan barang, tapi memori. Waktu gue bohongin bokap soal uang kuliah. Waktu gue ninggalin teman waktu dia butuh bantuan. Waktu gue tahu Dika ngalamin kecelakaan kecil setelah kejadian perlintasan, tapi gue anggap sepele. Dan versi diri gue yang duduk itu menatap gue lalu bicara. Kalau kamu terus maju, kamu akan tahu siapa yang memanggilmu. Tapi kamu juga akan tahu kenapa kamu belum bisa pergi. Gue bergetar. Maksud lo, gue belum mati? Dia hanya senyum tipis. Belum, tapi kamu juga belum hidup. Apa maksud lo? Dan tiba-tiba kereta berhenti. Mendadak, keras. Semua lampu mati. Lorong berubah jadi kabut. Dan satu suara muncul dari belakang. Suara perempuan. Lirih, dingin, familiar. Kamu yang menyelamatkannya, Arga. Maka kamu juga yang harus menggantikannya. Gue berbalik. Sosok perempuan tua muncul dari kabut dengan mata hitam dan jubah seperti kondektur zaman kolonial. Wajahnya penuh bekas luka, tapi suaranya
masuk langsung ke kepala gue. Dika harusnya sudah lama di sini, tapi kamu cegah takdirnya. Dan sekarang kereta ini minta ganti. Dan gue sadar, ini bukan tentang kereta, ini tentang hutang, tentang takdir yang ditunda. Dan sekarang, waktu bayarannya tiba. Gue pikir, kereta ini cuma alat, tapi ternyata dia makhluk hidup, bernapas, dan dia lapar akan takdir yang tertunda. Gue mundur, napas ngos-ngosan. Suara kondektur wanita itu terus mengiang di kepala gue. Dika harusnya mati, kamu menghalangi, maka kini kamu gantinya. Itu kecelakaan, gue cuma nolong temen gue nggak tahu apa-apa soal ini. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan tapi suaranya berat. Takdir bukan soal tahu atau tidak, tapi soal siapa yang berani mengacaukan urutannya. Dan dari balik kabut, sosok-sosok penumpang mulai berdatangan. Bukan penumpang biasa, mereka semua adalah yang menggantikan. Orang-orang yang menukar nasibnya dengan orang lain. Dan wajah mereka hancur, mata kosong. Tapi mulutnya seperti terus menggumam kata yang sama. Bayar, bayar, bayar. Gue putar badan, lari ke pintu gerbong. Tapi tiba-tiba, semua pintu jadi satu arah. Gak ada jalan kembali. Gue terus lari, sampai akhirnya, gue temuin Dika. Dia berdiri di tengah rel, seperti waktu itu, saat kita masih SMA. Tapi sekarang gak ada mobil, gak ada teriakan. Hanya suara peluit panjang dari arah depan. Gak, ini waktuku, kata Dika pelan. Gak Dik, gue gak akan biarin lo dibawa mereka. Kita bisa keluar dari sini. Kita bisa lawan mereka. Dika senyum. Masalahnya, kita gak bisa keluar dari sesuatu yang gak pernah ada. Maksud lo? Lo pikir lo hidup gak? Dikri, dunia mulai runtuh. Gerbong bergoyang, wajah-wajah hilang. Semuanya jadi bayangan. Dan satu suara menggema kencang. Waktunya sudah habis. Dan saat gue sadar, tubuh gue ternyata masih terbaring di rumah sakit. Selama ini, gue koma. Jadi, selama ini gue bukan lagi hidup, tapi juga belum mati. Gue cuman penumpang transit di kereta menuju keputusan akhir. Gue berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, rel kereta yang mengarah ke kegelapan. Di sisi lain, ruang rumah sakit, tempat tubuh gue berbaring, dikelilingi alat bantu napas, kabel infus, dan seorang wanita tua yang duduk menggenggam tangan gue. Bukan emak gue, bukan perawat, tapi si kondektur itu. Siapa lo sebenarnya? Tanya gue gemetar. Dia menatap gue dalam. Lalu wajahnya berubah. Pelan-pelan, dia jadi sosok lain. Bukan perempuan tua, tapi perempuan muda dengan seragam peron zaman Belanda. Parasnya cantik, tapi matanya kosong kayak sumur tanpa dasar. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya penjaga gerbang. Gerbang kemana? Dia menunduk, suaranya jadi lebih tenang, bahkan nyaris lembut. Keberangkatan terakhir. Entah menuju pulang atau menuju penyesalan. Tiba-tiba Dika muncul lagi. Tapi kali ini, bukan Dika yang gue kenal. Wajahnya pucat. Lehernya berdarah. Seragam putihnya sobek di dada. Dan dia berdiri sambil menunjuk ke tubuh gue yang terbaring. Enggak, udah cukup. Saatnya bangun. Gue bimbang. Kalau gue bangun artinya gue akan hidup. Tapi Dika akan sepenuhnya hilang. Tapi kalau gue tinggal, mungkin gue bisa gantiin dia. Atau malah ikut lenyap sama-sama. Dan saat itu, kondektur bicara lagi. Kereta hanya berhenti sekali. Kamu pilih, turun, atau terbawa selamanya. Dan untuk pertama kalinya, gue sadar
Yang paling berat bukan meninggal, tapi ditinggal dan rasa bersalah. Bisa lebih mematikan daripada ajal itu sendiri. Gue lihat tubuh gue sekali lagi, dan akhirnya gue bilang, gue mau pulang. Gue pikir setelah gue milih pulang, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata, kereta itu gak pernah benar-benar berhenti. Dan kadang, dia ngikutin lo sampai ke dunia nyata. Gue kebangun di ranjang rumah sakit. Mata berat, kepala nyut-nyutan. Tapi yang paling kerasa, hampa. Ruangan sepi. Jam di dinding menunjukkan pukul 03.33 pagi. Tiba-tiba ada perawat masuk. Senyumnya ramah, tapi pas dia ganti infus gue, tangannya dingin banget. Gue lihat name tag-nya. Nona Yulia. Gue langsung tegang, karena itu nama yang pernah Dika sebut waktu kita masih SMA. Perawat yang katanya dulu hilang di kereta tujuan Rangkas Bitung, tahun 87. Gue pengen bangun, manggil orang, tapi tubuh gue masih lemah. Dan saat dia menoleh, matanya kosong, hitam, sama kayak mata kondektur. Selamat datang kembali Mas Arga, bisiknya. Tapi ingat, yang turun dari kereta bukan cuma kamu. Seketika itu juga, monitor detak jantung gue bunyi kenceng. Lampu ruangan kedap-kedip, dan bayangan kereta gaib itu muncul di jendela lantai 4 rumah sakit. Mustahil, tapi nyata. Dan di balik jendela, gue lihat Dika. Tapi bukan versi hidupnya, bukan juga versi waktu di alam transisi. Dika sekarang adalah bagian dari mereka. Dia berdiri di atas gerbong dengan seragam kondektur baru. Wajahnya datar, matanya hitam legam. Dan dia hanya bilang satu kalimat. Gue gantian jaga ga. Ga. Gue kembali ke dunia. Tapi dengan satu harga, sekarang gue jadi pintu. Dan kereta itu bisa lewat kapan aja. Dan saat suara peluit terakhir terdengar malam itu, gue tahu. Ini belum akhir. Ini baru awal dari perjalanannya. Gue pikir gue pulang sendiri. Ternyata enggak. Ada yang ikut balik. Mereka diem. Tapi gue bisa ngerasain bau besi tua, suara roda berderit, dan tatapan kosong yang gak pernah berhenti ngikutin gue. Sejak keluar dari rumah sakit, hidup gue gak pernah sama. Gue pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Serang. Tapi sejak malam pertama, suara itu balik lagi. Jam 2 pagi, ada suara peluit panjang. Gak ada rel, gak ada kereta. Tapi bayangan gerbong melintas di dinding kamar gue. Gue kira halusinasi. Tapi paginya ada bekas roda kereta di tanah depan rumah. Dan makin hari, makin banyak tanda aneh. Tetangga gue Pak Udin ngeluh soal suara deru kereta tiap malam. Seorang anak kecil di gang sebelah bilang, Om, di rumah Om sekarang banyak orang, tapi mukanya gak ada. Dan malam keempat, gue ngeliat mereka. Sosok-sosok berbaju penumpang kereta duduk di ruang tamu. Gak bergerak, gak ngomong, tapi tatapannya tajam, menusuk. Gue coba usir, baca doa, ngaji, tapi mereka gak pergi, cuma nambah. Satu malam gue ke kamar mandi, dan di cermin bukan muka gue yang nongol, tapi Dika. Dia ngelus rambutnya lalu bisik, lo pikir bisa pulang tanpa bayar? Kereta itu nunggu tiket dan lo jadi kondektur barunya. Gue teriak, nendang cermin, tapi suara di kepala gue terus terngiang. Satu nyawa, belum cukup. Gue sadar, setiap kali gue lihat penumpang baru, artinya ada yang bakal diambil. Dan sekarang, kereta itu gak cuman mau tukar nyawa.
tapi tukar dunia. Kereta itu bukan sekadar alat, dia makhluk, dia ingat, dan dia menuntut. Malam ketujuh sejak gue pulang. Rumah gue sekarang lebih mirip stasiun tak kasat mata. Gorden bergerak sendiri, jam berdetak mundur, dan kursi-kursi di ruang tamu kayak selalu habis diduduki, selalu hangat, selalu miring sedikit ke kiri, seolah ada yang baru aja bangkit. Dan malam ini, mereka nggak cuma duduk, mereka jalan. Penumpang-penumpang tanpa wajah itu mulai masuk ke kamar gue. Satu-satu, diameter. Tapi lo tahu mereka nyari sesuatu, atau seseorang. Gue mundur ke dinding, panik. Apa yang lo mau? Dan suara itu muncul lagi, tapi kali ini bukan suara Dika. Bukan suara kondektur, tapi suara kereta itu sendiri. Dalam, berat, dan seolah datang dari dalam tulang rusuk gue. Tukar, tukar, tukar. Satu untuk satu, kamu kembali, yang lain pergi. Gue bingung. Maksudnya siapa yang harus gue tukar? Lalu, satu wajah muncul di tengah-tengah penumpang itu. Wajah emak gue. Enggak bisa. Gue lari keluar, tapi jalanan berubah jadi rel kereta berkarat. Langit hitam. Dan di ujung sana, kereta itu datang. Gue berdiri di tengah rel, lampu sorotnya menghantam muka gue. Peluit panjang melolong. Di jendela, penumpang-penumpang itu melototin gue tanpa mata. Dan dari dalam kabin masinis, Dika muncul. Lo yang bawa mereka pulang gak? Sekarang lo juga yang harus nentuin siapa yang turun, siapa yang ikut. Dia ulur tangan ke gue. Dan tiba-tiba di tangan kanan gue muncul tiket. Tiket itu basah, kayak habis dicelup darah. Ada tulisan di situ. Nama penumpang, harga. Tiket sudah dipakai. Tukar wajib. Dan saat kereta mendekat, gue sadar tiket itu cuma bisa dipakai sekali. Tapi lo bisa beli nyawa kedua dengan nyawa orang lain. Gue harus pilih, korbankan orang yang gue sayang, atau naik lagi ke kereta dan gak pernah balik. Dan saat lampu kereta menyilaukan, gue ambil napas panjang. Gue robek tiket itu. Lo gak bakal ambil siapa-siapa lagi. Bajingan. Dan kereta berhenti, mendadak, sunyi. Tapi, dari balik gerbong, keluar satu sosok anak kecil, gak punya muka, gak punya suara, tapi dia ngasih gue tiket baru, kosong, belum ada nama. Dan sebelum dia balik ke gerbong, dia cuma bisik. Belum sekarang, tapi suatu hari, kamu harus isi ini. Kereta itu pergi malam itu, tapi bukan berarti dia selesai. Sekarang gue tahu, setiap kali lo selamat dari maut, setiap kali lo beruntung, mungkin bukan lo yang ditolong, tapi ada orang lain yang dikorbankan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang tukar tempat buat lo? Gue pikir semua udah kelar setelah tiket itu gue robek, tapi ternyata kereta itu gak pernah butuh tiket. Dia cuma butuh pintu, dan sekarang pintu itu adalah gue. Beberapa hari setelah malam pertemuan terakhir dengan kereta itu, hidup gue tampak normal. Terlalu normal. Tetangga-tetangga yang dulu suka ngomongin suara kereta tengah malam, mendadak diam. Pak Udin yang biasanya nyapa, sekarang cuma menatap kosong. Anak kecil yang bilang rumah gue banyak orang, sekarang gak pernah kelihatan lagi. Bahkan emak gue yang biasanya cerewet soal makan, tiba-tiba pendiam. Terlalu pendiam. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, bayangan gerbong masih muncul, tapi bukan di rumah, di mata orang. Serius. Gue lihat mata emak gue, ada pantulan kursi penumpang.
Di mata tukang ojek langganan gue ada rel berkarat. Di mata Dinda, cewek yang baru kenal gue dari komunitas motor antik, gue lihat lampu stasiun berkedip. Seolah-olah dunia ini udah jadi stasiun. Dan gue kayak penjaga loket terakhir. Tiket kosong masih ada di tangan gue. Gak pernah bisa gue buang, gak bisa dibakar, gak bisa dihancurin. Dan tiap malam, nama yang tertulis di situ selalu berubah. Pernah suatu malam, muncul nama emak gue. Besoknya, hilang, ganti jadi nama Dinda. Besoknya lagi, nama gue sendiri. Tapi malam ke-13, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Waktu gue tidur, gue kebangun karena suara berisik. Tapi kali ini bukan suara kereta. Suara koper diseret. Gue keluar kamar. Emak gue lagi siapin koper. Mukanya kosong, matanya hitam legam. "Mak, mau kemana?" Dia diem. Tapi dari balik pintu gue dengar peluit panjang. Dan dari luar, gerbong kereta muncul. Bener-bener nongkrong di depan rumah. Gak masuk akal. "Mak, jangan ikut." "Udah waktunya gak?" Belum waktunya." Gue peluk dia, tapi tangannya dingin. Dia bisik, "Kamu nolak tukarannya, jadi kereta milih sendiri." Gue histeris. Gue lari ambil tiket itu. Dan ternyata, nama di tiket udah tetap Mak. Gue lari keluar, kereta udah buka pintu. Dari dalam, Dika berdiri. Tapi bukan Dika. Dia pakai seragam kondektur penuh noda, topinya miring, matanya merah. Dia nyuruh emak gue naik, tapi sebelum itu, dia lihat gue. Dia nunjuk gue dengan satu jari. "Kamu buka pintu ga? Kamu." Gue putuskan satu hal. Gue gak akan biarin emak gue diambil. Gue robek tiket itu lagi. Kali ini, bukan cuma robek. Gue gigit, telan, dan bakar sisanya. Dan untuk pertama kalinya, kereta itu berteriak, bukan suara peluit, tapi suara jeritan ratusan orang dari dalam gerbong, suara yang bikin kuping gue berdarah. Langit berubah merah, tanah bergetar, lampu meledak satu persatu, tapi kereta itu gak berangkat. Dia menguap, kayak dibakar dari dalam, dan Dika terbakar juga. Tapi sebelum dia lenyap, dia senyum. "Lo menang ga? Tapi jangan lupa, pintunya masih lo." Pagi itu, emak gue gak ingat apa-apa. Rumah udah kembali normal, tapi dunia di dalam mata orang-orang masih ada jejak relnya. Dan gue tahu, meski kereta itu gak datang lagi, tiket itu udah jadi bagian gue. Dan suatu hari, tiket kosong itu bakal nulis nama sendiri. Gue pikir, kalau udah gak ada kereta, maka semuanya kelar. Tapi ternyata, gak ada yang lebih menyesatkan dari rasa aman yang semu. 3 bulan sejak malam itu. Sejak gue ngeliat kereta itu hangus jadi abu. Sejak gue selamatin emak. Sejak gue telan tiket kosong itu, hidup gue kelihatan normal. Gue balik kerja, pindah rumah ke kota, jauh dari rel, jauh dari suara peluit. Tapi ada satu hal yang gak pernah jauh, bayangan gerbong. Kadang muncul di kaca mobil, kadang di bayangan belakang orang lewat, kadang di pupil mata sendiri saat ngaca. Yang lebih bikin merinding, tiap kali ada orang deket gue meninggal, entah itu teman, tetangga, atau bahkan orang di berita, gue selalu tahu sebelum itu kejadian. Gimana caranya? Tiket itu sekarang hidup di kepala gue. Setiap malam dia berbisik, pelan, dingin, dan tulis nama. Seperti malam ini. Jam 2 pagi. Gue baru selesai edit video buat channel YouTube horor.
Lampu monitor gue kedip, layar blank sebentar. Dan muncul satu kalimat putih. Tiket terisi, Dinda Putri. Gue beku. Dinda, cewek yang sekarang jadi kekasih gue? Yang satu-satunya orang yang bikin gue ngerasa hidup lagi? Gue coba hapus layar, gue restart laptop, gue bahkan cubit pipi sampai biru. Tapi jam 3 pagi, HP gue bunyi. Dinda kecelakaan, motor ditabrak truk, kritis. Gue lari ke rumah sakit, masuk UGD. Dan di sana dia udah ditutup kain putih. Suster bilang dia masih sempet manggil nama gue sebelum koma. Gak, tolong pintunya jangan dibuka. Gue jatuh terduduk. Dan di dalam kepala gue, suara Dika muncul lagi. Tapi bukan suara serem. Suara biasa, kayak temen lama. Lo pikir jadi penjaga pintu gak ada harga. Kereta emang berhenti, tapi pintunya tetap dibuka. Dan lo jadi pintu itu gak? Sekarang gue ngerti, kereta itu bukan kendaraan biasa, tapi lintasan takdir, gerbong tempat nyawa ditimbang. Tiket bukan sekadar kertas, tapi izin buat ngambil. Dan gue, Arga, bukan korban, tapi penerus. Gue gak bisa kabur. Gue udah jadi bagian dari rel itu. Kadang gue tolong orang buat selamat, kadang enggak. Bukan karena gue jahat, tapi karena tiket itu gak bisa sepenuhnya gue kendaliin. Dan kalau lo denger cerita ini, mungkin karena nama lo belum tertulis. Tapi percaya, ketika kereta gaib itu berhenti lagi, bukan lo yang milih naik, tapi dia yang milih siapa yang turun. Pesan moral. Cerita, jangan pernah menganggap keberuntungan itu gratis. Di balik setiap nyawa yang selamat, bisa jadi ada nyawa lain yang diam-diam dikorbankan. Dan dalam hidup, terkadang tiket itu nggak datang ke kita karena kita salah, tapi karena kita satu-satunya yang cukup kuat untuk menanggungnya.